Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dua saham bagus yang rutin bagi dividen. Nah, kita melihat kinerja dan juga harga saham kedua saham ini juga performanya cukup bagus guys ya, terutama di bulan Maret 2024 ini. Lalu kita pun akan membahas ya terkait efek dividen terhadap psikologis para investor. Jadi silakan teman-teman simak videonya sampai akhir, dan disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi ya, bukan financial advice. Oke guys, saham pertama yang akan kita analisa pada video kali ini adalah saham HRTA. Nah, di mana HRTA guys ya, menurut validnews.id, HRTA ini sedang membidik Vietnam dan juga Singapura ya sebagai pasar ekspor baru setelah India dan juga Uni Emirat Arab. Nah, kita akan coba lihat dulu guys ya untuk update newsnya di sini. Dilansir dari validnews.id, pada tahun 2024 ini PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA akan membidik Vietnam dan Singapura ya sebagai negara tujuan ekspor baru setelah mampu mengekspor emas ke India dan juga Uni Emirat Arab atau UAE dan menyumbang devisa sekitar 6 triliun rupiah sepanjang 2023 lalu. Direktur Utama PT Harta Dinata Abadi Sandra Sunanto mengatakan, meski akan menyasar Vietnam dan Singapura, pihaknya tetap akan fokus yang melakukan ekspor ke India. Itu karena permintaan emas paling tinggi berasal dari India, guys ya. Nah, jadi HRTA juga akan meluncurkan logo baru, guys ya, untuk tahun 2024 ini, dan target ya sumbangan devisa terhadap negara adalah sebesar 10 triliun rupiah dari kegiatan ekspor emas di pasar baru guys ya, yaitu Vietnam, Singapura, India, dan juga Uni Emirat Arab, seperti itu. Nah, kita melihat guys ya, kinerja dari ekspor HRTA ini ternyata dari tahun ke tahun ini sangat bagus ya, mengingat permintaan emas juga cukup tinggi, dan kita lihat juga ya, berita ya terkait kenaikan harga emas ini cukup gencar gitu. Jadi ini sangat berimbas ya terhadap kenaikan kinerja saham-saham yang berada di komoditas emas itu sendiri. Nah, salah satunya adalah Harta Dinata Abadi. Gini guys, kalau misalkan sebuah perusahaan ini gencar melakukan ekspor ke luar negeri, berarti ketika rupiah melemah dan juga dolarnya naik, ini sebenarnya tidak akan berimbas terhadap saham-saham yang gencar melakukan ekspor. Salah satu perusahaan yaitu Harta Dinata Abadi ya dengan kode saham HRTA. Lalu ada juga ya PT Selamat Sempurna atau SMSM ya guys ya. Itu ketika adanya kenaikan dolar terhadap rupiah atau rupiahnya yang melemah, nah ini sebenarnya terhadap perusahaan-perusahaan ini tidak berefek ya, tidak terlalu berdampak lah ya, seperti itu. Oke guys, jadi untuk Harta Dinata Abadi ya pada hari ini ya, hari Kamis guys ya, kalau nggak salah hari Kamis tanggal 21 Maret, saham HRTA naik 6,74% ya ke level Rp412 per lembar saham. Kita cek di satu bulan dulu guys ya. Untuk satu bulan ya sudah mengalami kenaikan dari range di area sideways-nya di 360 guys ya. Jadi sudah mulai naik juga nih untuk HRTA ya. Sempat sideways ya dari pertengahan Maret sampai di pertengahan Februari sampai bulan Maret ini ya. Untuk HRTA kita cek di 1 tahun terakhir. Nah, untuk 1 tahun terakhir di bulan Agustus September ternyata sempat menyentuh level 550. Jadi untuk saham HRTA ini sebenarnya masih punya upside yang sangat menarik guys ya untuk capital gain-nya, seperti itu. Oke, kita akan coba lihat dari sisi fundamental ya. Valuasinya untuk PE ratio di angka 5,48 kali dan PBV juga masih di angka 0,99 kali. Secara sekilas ya kita bisa melihat dari sisi valuasi saham HRTA ini ternyata masih sangat undervalue atau ya murah gitu guys ya. Lalu kita cek net income-nya juga diproyeksikan ya untuk 2023 ini akan mengalami kenaikan laba bersih dari 254 miliar menjadi 346 miliar. Meskipun untuk laporan keuangan kuartal 4-nya belum rilis guys, tapi secara proyeksi kenaikan laba bersih ini memang cukup bagus guys ya, cukup positif lah ya. Kita akan cek juga dari sisi rasio keuangan untuk HRTA, cash-nya di angka 99 miliar, total aset 4,9 triliun, liabilitas 2,9 triliun, working capital 2,5 triliun, dan total ekuitas di angka 1,9 triliun. Ya, meskipun di sini dari rasio debt to equity-nya ya ini di angka 155,84%, tapi dari berita ya terkait ekspor emas HRTA ya ke luar negeri, ini saya yakin untuk debt to equity ratio-nya masih aman ya, apalagi ini kan hutang jangka panjang gitu guys. Jadi semoga saja bisa diatasi lah ya. Di bawah 300% DER-nya masih cukup aman.
Dari sisi profitabilitas sebenarnya tidak terlalu tinggi guys ya, untuk NPM-nya di angka 2,35% saja. Lalu kita cek dividen yield-nya juga di kisaran 2,91%. Lalu return on asset di angka 6,24% dan return on equity di angka 15,98%. Nah, kita cek dari sisi dividennya. Untuk proyeksi dividen 2024 ini, untuk DPR-nya kisaran 21-23% dengan EPS Rp75 per lembar saham, maka potensi dividen finalnya bisa tembus Rp16-17 per lembar saham. Di harga saat ini ya, di 412, itu dividen yield-nya di kisaran 4%-an guys ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang berkomentar ya seperti ini, mungkin nanti ya setelah saya upload ya videonya, mungkin akan ada teman-teman yang berkomentar seperti ini. Wah, untuk HRTA ini dividennya kecil ya, untuk HRTA ya. Nah, gini guys, beberapa saham yang mungkin ada yang dividennya kecil gitu guys ya, tapi teman-teman mungkin harus paham dulu ya, efek dividen terhadap psikologis investor itu sebenarnya adalah sebagai pengaman ya, sebagai pengaman. Jadi misalkan gini, misalkan teman-teman itu FOMO ya, teman-teman FOMO beli saham HRTA ini misalkan di 550 atau di 500-an. Tiba-tiba anjlok ya, teman-teman. Kalau misalkan di saham gorengan, saya tanya deh ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di saham gorengan, harga sahamnya turun ya 10% atau turun 20%, kira-kira yang akan kalian lakukan apa? Gitu ya. Pasti kebanyakan akan berpikir untuk cut loss gitu ya. Kenapa berpikir untuk cut loss ya? Karena mau ngapain ditunggu gitu guys ya. Kan sahamnya nggak bagi dividen, kita dalam posisi averaging down, kita dalam posisi menunggu ya, dalam posisi hold, itu kita nggak bakal dapat jaminan apapun gitu guys ya. Nah, ini pastinya akan mempengaruhi psikologis investor ataupun trader tersebut ya, ketika minus di saham gorengan, pastinya mereka akan cut loss gitu guys ya, pastinya mereka akan merealisasikan kerugian. Nah, ini yang kita hindari sebenarnya. Makanya dengan adanya dividen ini pastinya akan mempengaruhi psikologis investor, dimana ketika kita ya salah masuk atau ketika kita floating loss, kita minus di saham yang rutin bagi dividen, ketika sahamnya turun ya udah kita fokus aja averaging down gitu guys ya. Kita fokus averaging down dengan asumsi, dengan anggapan misalkan kita nyangkut nih sampai dividen ya, ya udah kita ambil dividennya ya, ibaratnya menjadi sebuah bayaran lah untuk kesabaran kita dalam averaging down, buah kesabaran kita dalam menunggu harga sahamnya naik kembali, seperti itu guys ya. Nah, kita akan coba ilustrasikan ya dalam bentuk ini guys, dalam bentuk ini ya, chart ya. Ini kita Astra International ya, hari ini ada kenaikan, oke. HRTA. Saya selalu membandingkan gitu guys ya, selalu membandingkan psikologis kita ya terhadap sebuah saham ya, jika kita nyangkut ya atau kita floating loss di saham gorengan dan juga saham yang rutin bagi dividen. Itu selalu saya asumsikan gitu guys ya, selalu saya bisa dibilang selalu saya simulasikan. Ya misalkan teman-teman ini nyangkut ya di 550 ya, lalu ada koreksi ya, tiba-tiba sahamnya longsor ya, entah itu saham apapun lah ya. Dari 550 ya, misalkan teman-teman ya longsor ya sampai di area 330 ya, 330 lah di sini. Nah, ini teman-teman minus 40%. Bayangkan teman-teman floating loss 40% ya. Ini di 119 hari ya, sekitar berapa bulan ya? September, Oktober, November, Desember ya. Sekitar 3 sampai 4 bulanan ya, teman-teman floating loss gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan merealisasikan kerugian 40% gitu ya, lalu tiba-tiba harga sahamnya naik lagi, pasti akan nyesek kan? Ini pasti sering terjadi lah, teman-teman pasti kalau yang sudah lama di saham pasti sempat ya merasakan gitu ya. Kita ibaratnya kita sudah floating loss ya dalam gitu ya, dan kita lupa untuk stop loss, lalu tiba-tiba kita cut loss di bawah, dan ketika kita cut loss, harga sahamnya malah naik. Nah, ini kan sangat mempermainkan sisi psikologis kita guys. Nah, berbeda dengan saham yang rutin bagi dividen. Ya, ketika teman-teman nyangkut di saham yang rutin bagi dividen ya, saham dividen ini kita bisa asumsikan dividen ini sebagai pengaman guys. Kita bisa asumsikan dividen ini sebagai pengaman. Oke lah, HRTA dia dividennya hanya 4%-an ya. Hanya 4%-an. Sorry ya, kita ganti dulu ya.
dividen HRT ini oke lah, misalkan teman-teman menilainya kecil ya, hanya 4%-an. Nah, tapi ketika teman-teman ya floating loss di saham HRTA dengan dividen 4 sampai 5% misalkan ya. Nah, teman-teman bisa fokus melakukan averaging down gitu guys ya di beberapa lower low gitu ya. Dan ketika teman-teman rutin melakukan averaging down, tanpa terasa jumlah lot teman-teman akan semakin bertambah, dan ketika nanti pembagian dividen, harga sahamnya berpotensi naik kembali, dan teman-teman ya antara dapat dividen 4% atau dapat capital gain yang lebih tinggi. Misalkan teman-teman ya nyangkut di 550, lalu teman-teman averaging down nih sampai di harga average down-nya misalkan sampai di harga 330 ya. Nah, teman-teman misalkan average-nya ada di area 440 lah ya, 440. Jadi turun ya average-nya ya dari 550 ke 440. Nah, misalkan average teman-teman udah di sini nih, tapi jumlah lot teman-teman bertambah dari yang tadinya misalkan 100 lot jadi bertambah nih jadi 200 lot misalkan ya. Nah, ketika ada kenaikan seperti ini ya, kenaikan seperti ini kan floating loss teman-teman udah menipis ya. Ini floating loss-nya tinggal 6% lagi, dan ini pastinya akan kejemput. Karena kenapa? Karena harga emasnya naik ya guys ya. Teman-teman bisa cek di sini untuk harga gold ya atau harga emas ini mengalami kenaikan guys dari bulan kita cek ya di awal 2024 ini, dia di Januari 2024 itu sideways guys ya, di sekitar 2026 USD ya sampai di 1900 USD per troy ounce ya guys ya, per troy ounce gitu ya. Nah, jadi mengalami kenaikan ini sejak di akhir Februari ya, di awal Maret ya guys ya, akhir Februari sampai awal Maret ini mengalami kenaikan yang cukup bagus ya, sampai di area 2.200 US dollar per troy ounce ya, seperti itu. Nah, jadi ketika harga komoditasnya naik, lalu ekspor HRTA juga ini ibaratnya ekspansif gitu guys ya. Nah, maka ada kemungkinan harga saham HRTA juga bisa mengalami kenaikan lagi. Jadi floating loss teman-teman ya, yang 6% ini ya sebentar lagi akan tertutup dan akan berganti menjadi floating profit gitu guys ya, akan berganti menjadi floating profit. Nah, misalkan teman-teman menargetkan untuk HRTA ini ya bisa tembus di 580 ya. 580. Nah, teman-teman tinggal targetkan aja dari area average teman-teman di 440 ya, kalau misal sudah tidak sanggup lagi untuk averaging down. Nah, ini teman-teman targetkan ke 580 ya. Dengan target capital gain ya maksimal 30% ya, minimal misalkan 20% lah ya teman-teman bisa ambil. Ini kan teman-teman bisa dapat ibaratnya apa ya? Safety belt lah ya. Sabuk pengaman ya, dividen 4% ini sebagai sabuk pengaman. Tapi teman-teman menargetkan capital gain ya. Capital gain ini 20 sampai 30% gitu guys. Nah, ini tentunya akan lebih menguntungkan gitu guys ya. Teman-teman gak bakal rugi ya hold saham yang rutin bagi dividen. Selama dia rutin bagi dividen, kinerjanya bagus ya, lalu harga komoditasnya juga berpotensi naik, ya udah teman-teman hold aja. Ya, dengan asumsi teman-teman punya pengaman dividen 4% dan total capital gain yang teman-teman akan dapatkan ketika harga sahamnya naik kembali. Gitu guys ya. Nah, ini sisi psikologis yang harus teman-teman pelajari dan harus teman-teman praktekkan dan harus mengalami memang gitu guys ya, agar jam terbang teman-teman itu nanti lebih tinggi dan tidak panik lah ya, tidak panik selling saat teman-teman harga sahamnya turun seperti itu. Jadi tetap guys ya, biasanya capital gain lebih tinggi, jadi ya kalau misalnya capital gain lebih tinggi ya udah ambil capital gain ya daripada dividen seperti itu. Kecuali yang saham-saham yang memang teman-teman niatkan untuk investasi jangka panjang. Toh dari sisi fundamental ya, saham HRT juga masih under value, kinerjanya juga bagus, laba bersihnya juga naik, ekspornya juga terus ekspansif gitu guys. Jadi gak ada salahnya misalkan kita ya, nyangkut di HRTA dan juga kita membidik ya untuk dapat capital gain dengan melakukan averaging down terus-menerus di saham yang rutin bagi dividen ya. Kita akan lebih tenang dalam menghold dan kita akan cuan juga ya, setidaknya cuan 4% dari dividen itu paling minimal dan sebagai safety belt atau sabuk pengaman kita dalam investasi. Nah, kita lanjut ke saham Antam ya. Antam juga sama gitu guys ya, Antam juga sama ya, sempat turun. Nah, untuk harga Antam juga ini ya, emas batang Antam ya,
Ini juga melonjak ya 20.000 ke 1.219.000 per gramnya guys ya. Ini beritanya di Kamis ya, hari ini tanggal 21 Maret 2024. Dilansir dari kontan.co.id, harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk melonjak pada hari Kamis guys ya. Mengutip dari situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam berada di Rp1.219.000. Harga emas Antam itu naik 20.000 dari harga yang dicetak pada Rabu kemarin. Berarti ada kenaikan guys ya. Nah ini guys, untuk harga emas 0,5 gram ya di angka 659.500, harga emas 1 gramnya di 1.219.000. Lalu untuk 5 gram emas Antam di 5.870 ya. 5.870, lalu di harga emas 10 gram itu di 11.685.000. Oke guys, mungkin teman-teman juga ada ya yang koleksi koleksi emas Antam juga sebenarnya nggak ada masalah gitu guys ya. Karena emas batangan ini sangat ibaratnya sampai akhir zaman lah ya, investasi sampai akhir zaman, nilainya tidak akan tergerus ya, tidak akan tergerus inflasi, tidak akan tergerus fluktuasi harga gitu guys ya. Jadi ya sangat layak untuk investasi jangka panjang juga ya sebenarnya. Nah lalu kita beralih ke harga saham Antam ya, hari ini juga mengalami kenaikan dan lanjut naik ya. Ini close di 1720 guys ya, ini belum saya refresh ya. Ada kenaikan untuk Antam ya. Kita cek kenaikan hari ini. Antam naik 2,41% ya, close di 1.700. Oh berarti turun guys ya, turun ke 1.700 ya untuk Antam ya. Tapi ya overall naik 2,41%an. Nah begitupun juga dengan Antam, dari sisi valuasi juga masih sangat menarik ya. PE ratio di angka 10 kali, PBV di angka 1,68 kali. Belum termasuk overvalue atau belum termasuk saham yang mahal. Lalu kita cek ya dari sisi net income-nya juga ya, meskipun ada penurunan tapi turunnya tidak terlalu signifikan, dan ini pun memang masih proyeksi ya karena kuartal 4-nya belum rilis. Lalu kita cek dari sisi rasio keuangan, cash-nya 7,5 triliun, total aset 35 triliun, liabilitas 10 triliun, dan total ekuitas 24 triliun, yang berarti debt to equity ratio atau DER-nya masih aman di angka 44,21%. NPM juga cukup tinggi ya, 10,38%, lalu dividend yield juga cukup menarik di angka 4,65%, dan dari sisi return on asset ya 11,39%, return on equity di angka 16,42%. Nah, sekilas dari rasio-rasio fundamental, saham Antam ini juga sangat layak untuk di hold ya. Meskipun teman-teman punya average misalkan di 2000 atau di 1800, 1900 dan sempat turun ke 1400 gitu guys ya. Gak ada salahnya dan gak ada ruginya teman-teman hold saham yang rutin bagi dividen. Karena akan lebih tenang ya terhadap psikologis kita untuk terus melakukan averaging down seperti itu. Nah, kita coba ulik lagi guys ya untuk saham Antam ini ya. Antam ini sempat turun guys, sempat turun ke area di 1400 guys ya. Nah, di sini 1410 ya untuk Antam. Dan saya melihat ya, para investor Antam yang punya di average atas ya, yang punya ibaratnya di harga 1800, yang punya di 1900, ketika harga sahamnya turun, mereka itu gencar melakukan averaging down ya. Averaging down itu ya saya kasih tahu ke teman-teman ya. Untuk melakukan averaging down itu di setiap support ya guys ya, di setiap penurunan, di setiap koreksi ini melakukan averaging down adalah titik yang sangat bagus. Meskipun pada kenyataannya ini pada kenyataannya tetap ada penurunan lanjutan misalkan ya. Teman-teman bisa terus melakukan averaging down secara bertahap. Averaging down itu santai aja guys ya. Misalkan teman-teman punya amunisi 10 lot misalkan di saham Antam ya. Punya amunisi 10 lot misalkan ya. Nah udah teman-teman averaging down-nya 2 lot aja, atau 1 lot juga nggak masalah. Di sini beli 1 lot, oh ada naik ya, lalu turun lagi ada beli lagi 1 lot ya. Teman-teman bisa tiap koreksi beli 1 lot, dan koreksi semakin dalam ini lotnya ditambah lagi. Misalkan di sini 1 lot, di sini ya teman-teman coba averaging down 5 lot gitu guys ya. Nah jadi ketika nanti ya teman-teman misalkan punya di average atas misalkan di 1800 misalkan. Teman-teman punya average di 1800, lalu teman-teman rutin melakukan averaging down di saham Antam, lalu tiba-tiba average yang teman-teman miliki itu secara perlahan ya turun sampai di 1630 misalkan ya, 1630.
Nah, ketika harga Antam masih di 1400, 1500, ini memang teman-teman masih floating loss ya. Di area ini teman-teman masih floating loss. Tapi ketika harga sahamnya naik ya dan tembus ke 1700, ini teman-teman sudah mulai profit ya di portonya. Sudah mulai menghijau, hari ini close di 1700. Nah, sudah mulai profit 4,21%-an. Dan teman-teman bisa menargetkan Antam ini reboundnya sampai mana ya. Misalkan sampai area resisten yang atas gitu guys ya, di 2000, 2200 atau 2400 ya, ini nggak masalah gitu guys. Nah, dari average yang teman-teman miliki ya sampai di 2400, teman-teman menargetkan capital gain 46%-an. Ya, kita coba lihat untuk dividen dari Antam, kita proyeksikan di sini guys ya untuk dividen prediksinya. Di 2 tahun terakhir Antam itu membagikan DPR 50%. Jadi untuk EPS saat ini di 158 ya per lembar saham dengan DPR 50%, maka potensi dividen finalnya bisa bagi Rp79 per lembar saham dengan potensi dividen yield 5% di harga saat ini 1.700 guys ya. Nah, jadi untuk Antam dividen yieldnya sekitar 5% ya. Dividen yield 5%, tapi potensi capital gain ini 46%. Nah, ini guys ya. Jadi meskipun teman-teman menilai saham-saham yang rutin bagi dividen ini ya dividennya kecil gitu ya. Wah, Antam dividennya kecil nih, cuma 5%. Lalu HRTA juga dividennya kecil misalkan ya, hanya 4%, hanya 3%. Sebenarnya nggak masalah ya, dividen kecil itu nggak masalah sebenarnya. Yang bisa teman-teman ibaratnya usahakan ya untuk melakukan averaging down, dan ibaratnya reward lah ya buat teman-teman yang melakukan averaging down adalah proyeksi dari potensi capital gain itu sendiri gitu guys ya, potensi dari kenaikan harga sahamnya. Ketika sebuah saham itu bagus, tidak ada masalah, lalu rutin bagi dividen ya, prospek bisnisnya juga bagus, apalagi Antam kan ini melakukan joint venture ya bersama CATL untuk membangun pabrik ini guys, untuk membangun pabrik baterai EV ya guys ya, untuk mobil EV seperti itu. Nah, apalagi prospek bisnisnya bagus, ya udah teman-teman jangan ragu untuk melakukan averaging down di area support ya guys ya. Averaging down di area support. Jadi minimal teman-teman dari teknikal itu ya, minimal teman-teman tahu mana supportnya, mana resistannya gitu guys ya. Lalu teman-teman tahu lower low ya, lalu higher low, teman-teman juga harus tahu higher high, higher low, dan lower low ya. Itu teman-teman harus tahu ya. Higher lower high juga ya, itu harus tahu. Nah, jadi seperti itu guys ya untuk dua saham emas yang kita sudah analisa pada video kali ini, di mana harga emas juga mengalami kenaikan dan ini mendorong kenaikan harga saham Antam ya. Meskipun ini masih ada tanda-tanda rebound ya, meskipun ini masih ibaratnya bullish reversal lah ya. HRTA juga sama, ini bullish reversal seperti itu. Tapi kenaikan dari kedua saham ini potensi kenaikannya sangat menarik guys ya. Sekitar 30-40%-an seperti itu. Oke guys, jadi ya konklusi dari video yang kita upload ya pada video kali ini, yang pembahasan yang kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, teman-teman harus tetap ya punya saham-saham untuk dividen investing. Ibaratnya ini adalah core stock ya. Core stock untuk kita dapat dividen. Nah, ini khusus ya untuk dividen yang ibaratnya dividen jumbo seperti itu ya. Core stock untuk dapat dividen jumbo. Lalu yang kedua ya, teman-teman bisa mengkategorikan saham-saham yang rutin bagi dividen ini ya. Meskipun dividennya kecil tapi teman-teman masih bisa dapat capital gain dan kita masih bisa nge-swing ya guys ya di saham yang rutin bagi dividen untuk mendapatkan capital gain yang persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan dividennya. Nah, biasanya saya menggunakan dua tipe ini untuk investasi di saham ya. Ada saham yang saya fokuskan untuk dividen investing, tapi ada saham dividen juga yang memang lebih cocok untuk kita cari capital gain gitu guys. Jadi untuk saham dividen ini juga ada yang untuk capital gain approach seperti itu. Tapi ya untuk melakukan scalping ya di saham gorengan ini
resikonya memang besar gitu guys ya. High risk high gain lah ya. Kalau ini kan agak santai ya, ini agak santai ya, nomor satu agak santai, nomor dua juga ya cukup santai lah ya, bisa disambi-sambi. Tapi untuk scalping ini kita butuh fokus ya. Ini kita butuh fokus dan butuh waktu. Nah ini yang nggak bisa saya berikan gitu guys ya terhadap scalpingan gitu ya. Saya tetap fokus terhadap pekerjaan saya ya. Saya ibaratnya punya pekerjaan juga gitu kan. Saya harus fokus dengan pekerjaan real saya, dan saya juga butuh waktu untuk pekerjaan real saya. Jadi saya nggak bisa melakukan scalping, tapi untuk melakukan dividen investing dan juga melakukan swing ya di saham-saham yang rutin bagi dividen untuk mendapatkan capital gain. Nah ini saya masih bisa, karena untuk swing juga ini ada pengamannya, yaitu dividen. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.